الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي أخرجه المسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Saudara hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia makhluk dalam sesempurna dan sebaik-baik bentuk. Inilah kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Inilah keutamaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan manusia, Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia dalam Al-Qur'an dengan beberapa kata. Ketika Allah ingin memanggil manusia, Allah gunakan beberapa kata, beberapa kalimat dalam bahasa Arab yang artinya sebenarnya adalah untuk menunjukkan kesempurnaan manusia itu sendiri. Allah menyebut manusia dengan kata An-Nas. Allah menyebut manusia dengan kata Al-Insan. Allah menyebut manusia dengan ungkapan Bani Adam. Allah menyebut manusia dengan Al-Ins. Allah menyebut manusia sebagai bashar. Walaupun arti secara umum sama-sama manusia, tapi dari setiap kata memiliki makna yang berbeda, karena itu bagian daripada kesempurnaan manusia. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Allah menyebut manusia sebagai bashar, maka hal ini manusia dilihat dari sisi biologisnya, manusia dilihat dari sisi fisiknya. Pada posisi basyarun, manusia sama seperti binatang. Kalau binatang butuh makan, manusia juga butuh makan. Kalau manusia butuh minum, kalau binatang juga butuh minum. Kalau binatang butuh berhubungan seksual, manusia juga butuh dengan hubungan seksual. Kenapa? Karena manusia diciptakan Allah pada posisi bashar. Manusia sebagai makhluk biologis punya kebutuhan-kebutuhan biologis. Bahkan Rasul sendiri mengatakan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Rasul mengatakan yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini juga basyarun, sama seperti kalian. Kalau kalian makan, saya juga makan. Kalau kalian minum, saya juga minum. Kalau kalian berhubungan seksual, saya juga berhubungan seksual. Kalau kalian berkeluarga, saya juga berkeluarga. Inilah makna basyarun, manusia dipandang sebagai makhluk biologis. Kata-kata basyarun dalam Al-Quran disebut sekitar 43 kali dan tersebar di 26 surat. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, Allah menyebut manusia sebagai al-insan. Bahkan dalam Al-Quran dari 114 surat ada satu surat namanya al-insan. Al-insan bisa bermakna dua. Yang pertama, manusia berkarakteristik pelupa. Diambil dari kata insan, nasa yang sanisyan, lupa. Artinya manusia merupakan makhluk pelupa. Maka tak heran di mana-mana kita lihat peringatan. Di lalu lintas, di jalan-jalan ada peringatan, hati-hati banyak anak-anak. Kenapa? Karena manusia punya karakteristik lupa. Ketika kita ke WC umum, masuk ke WC umum, ketika tutup pintu, di belakang pintu tertulis kalau sudah dipakai jangan lupa disiram. Kenapa? Karena memang manusia pelupa, harus diingatkan. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Asri bahwa manusia, innal insana lafi khusr, semua manusia dalam keadaan rugi. Allah menggunakan kata al-insan. Kenapa manusia rugi? Karena pada dasarnya manusia banyak yang lupa. Maka di akhir ayat Allah menjelaskan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kenapa harus ada tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr? Kenapa harus ada saling memperingatkan? Kenapa harus ada saling memberi nasihat? Kenapa harus ada saling berwasiat? Karena pada dasarnya manusia punya karakteristik pelupa. Kenapa harus ada khutbah Jumat? Salah satu fungsinya untuk merenungkan kembali dan mengingatkan kembali akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makna al-insan yang kedua, manusia dilihat sebagai manusia atau makhluk yang memiliki struktur yang lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kalau binatang punya jasad, manusia juga punya jasad. Kalau binatang punya ruh, manusia juga punya ruh. Tetapi manusia punya kalbu untuk berfikir, sedangkan binatang tidak memiliki. Maka tak heran semakin modern rumah manusia semakin modern. Semakin maju sebuah bangsa, rumah manusia, tempat tinggal manusia semakin maju. Tetapi binatang sejak kita kecil, sejak nenek moyang kita dulu, rumahnya ya begitu-begitu saja. Kenapa? Karena tidak ada kalbu untuk berfikir. Maka Allah selalu menjelaskan dalam Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir? Tapi kalau bahasa kasarnya, afala ta'qilun, apakah kalian tidak punya otak? Cuman terkadang kan kita senang-senang saja ketika membaca afala ta'qilun, artinya apakah kalian tidak berfikir? Sangat padahal kalau dikasarkan bagi orang Batak, apakah kalian tidak punya otak, kata Allah. Timbul pertanyaan, dengan apa kita berfikir? Dalam psikologi Islam, alat untuk berfikir itulah kalbu. Banyak orang mengartikan kalbu sebagai hati organ. Padahal hati organ dalam bahasa Arab itu al-kabir, bukan kalbu. Banyak orang mengatakan, renunglah pakai hati. Kalau hati di sini, di dada, itu bukan kalbu, tapi hati organ, namanya al-kabir. Hati
Hati kalbu alat untuk berfikir. Maka dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut kata akal dengan kata benda. Semuanya berbentuk kata kerja. Afala ta'qilu, ya'qilu, na'qilu. Allah tidak pernah menggunakan kata akal dalam bentuk kata benda. Inilah kelebihan manusia, punya kalbu untuk berfikir. Dan posisi kalbu memiliki karakter pelupa, memiliki karakter tidak jujur, memiliki karakter tidak konsisten. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa ini doa ada? Karena kalbu dia berkarakter tidak jujur, kadang-kadang dia tidak konsisten, kadang-kadang dia istiqamah. Tetapi dalam psikologi Islam, dalam proses besar kalbu, ada satu titik di dalam kalbu itu namanya basirah. Dan basirah adalah ciptaan Allah, nurullah, cahaya yang diberikan Allah kepadanya. Dan dia tidak akan pernah berdusta, dia tidak akan pernah tidak konsisten. Dia akan selalu istiqamah, konsisten, jujur apa yang kita lakukan. Maka ketika ingin melakukan sesuatu, tanyakan pada basirah kita, tanyakan pada hati nurani kita. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua, al-insan. Yang ketiga, Allah menyebut manusia sebagai Bani Adam. Bagi kita-kita yang pernah sekolah dulu, di pelajaran, salah satu pelajaran pengetahuan alam, di sana ada satu teori yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, manusia berasal dari monyet. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia sebagai Bani Adam, keturunan Adam, zuriat Adam, keturunan Adam alaihissalam. Artinya teori yang mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet, kera, terbantahkan dengan sendirinya. Itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil manusia sebagai Bani Adam, keturunan Adam. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan, manusia juga disebut oleh Allah sebagai An-Nas. An-Nas, manusia dalam hal dilihat dari berbagai komunitas kelompok. Manusia punya kelompok, setiap manusia punya organisasi, setiap manusia punya kelompok-kelompok tersendiri, punya komunitas-komunitas sendiri. Di sanalah manusia lahir, timbul, muncul adanya kesalahan sosial, saling membantu antar sesama, saling menghargai, saling tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara daripada kesempurnaan manusia. Mari kita renungkan, mari kita introspeksi diri. Pada posisi mana kita sudah memaknakan diri kita sebagai manusia? Apakah kita hanya memaknakan diri kita sebagai basyarun? Kalau kita memaknakan diri kita hanya sebagai basyarun, lupa dengan ibadah, lupa dengan salat, tidak mau beribadah kepada Allah, lupa dengan ibadah-ibadah wajib, lupa dengan ibadah-ibadah sunnah, lupa dengan ibadah-ibadah mahdoh dan ibadah-ibadah ammah, maka posisi kita sama seperti binatang. Karena binatang juga minum, binatang juga makan, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di awal tahun yang baik ini, di Jumat yang kedua di tahun 2015, di bulan Januari, di pertengahan bulan Rabiul Awal 1436 Hijriah, mari kita maknakan diri kita sebagai manusia yang seutuhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadiruna mustami'una al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat. Allah